Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala aydan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ila akhiril ayat. Wa qala fi suratil ukhra wa lillahi al-'izzati wa lirrasulihi wa lil mu'minin ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Al-Muha Masjid ya, betul kan? Belum berubah apa itu? Enggak ya? Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semuanya berhijrah, amin ya. Berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ba'da shalawat wa qablahu hamdalah lillahi ta'ala. Bapak-bapak sehat semuanya ya? Sehat. Jamaah kita sehat semuanya. Ada Bapak Ustaz Soleh ya? Bapak Haji Soleh lagi kurang sehat ya. Penyakitnya penyakit zaman sekarang, COVID ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memelihara kita semua. Yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya. Di tempat saya itu banyak yang meninggal ya. Pak Agus kita punya murid dulu namanya Firman. Pernah tahu Firman? Firman itu murid kita dulu tahun berapa ya? Tuh. Hari ini meninggal, terus seminggu disusul ayahnya, 2 hari berikutnya disusul ibu Firman. Jadi dalam waktu singkat itu 3 orang yang wafat ya. Memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita sebagai manusia memahami ini sebabnya adalah COVID. Memang COVID semua itu. Tiga-tiganya banyak di tempat saya punya. Di sini tidak ada, alhamdulillah ya. Sakit aja ya. Sakit aja ya. Yang meninggal tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya. Buat tempat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah, surah Asy-Syifa, surah penyembuh ya, penawar, obat penawar. Mudah-mudahan ini menjadi obat buat kita semuanya ya. Silakan di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, kamu sudah rahimakumullah, mari kita niatkan hidup kita dalam musim ini pertama dalam rangka bertolabul ilmi. Bertolabul ilmi ya. Bertolabul ilmi karena ini menjadi ibadah yang sangat besar di dalam al-Islam. Yang kedua, mari kita bangun ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Silaturahmi merupakan ibadah yang besar. Yang ketiga, kita i'tikaf, niatkan i'tikaf di musim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi amal ibadah yang sedang kita lakukan saat ini dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin. Bapak-bapak, rahimakumullah, di awal tahun berapa sekarang? 2021 ya. Berarti umur kita makin mengurang ya. Setahun ya. Betul. Ya, umur kita makin mengurang. Alhamdulillah sebagai kaum muslimin yang rajin sholatnya bapak-bapak ya, di samping sholat wajib ditambah dengan sholat sunat, bahwa kita umumnya terus berkurang selalu diingatkan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Maliki ayatnya. Ketika kita membaca ayat Maliki Yaumiddin, pemilik yang memiliki, yang menguasai hari hisab dan pembalasan. Bukan hanya kematian itu adalah prolog daripada peristiwa hisab dan jaza ini. Jadi tadi kita terus, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan melihat dulu sebagai pembukaan tahun. Kita setahun tidak ketemu ya, setahun kita ya. Iya ya. Sebagai pembukaan tahun dengan sebuah tema, yaitu mengotokritik diri sendiri. Jadi hari ini kita akan melakukan otokritik ya, melakukan kritik terhadap diri kita sendiri. Kalau Pak Agus bilang berarti internal audit ya, internal audit ya, otokritik. Dalam rangka apa? Mudah-mudahan setelah kita melakukan otokritik ini, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Begitu ya. Mudah-mudahan upaya kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi dan senantiasa membantu menolong kita. Seperti ayat yang kita baca pada Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Baik, apa tema otokritik kita pada hari ini? Ini ya, sebenarnya kalau untuk kelas jamaah muhajirin
Ini bukan hal yang aneh ya, betul? Ya, ini aneh kan masalah? Enggak kan? Enggak ya. Biasa ini. Kenapa kaum muslimin mundur, sedangkan yang lain maju? Kan kalau kaum muslimin yang biasa berpikir sudah sangat paham ini ya, betul? Ya, paham bahwa realitas kaum muslimin itu dalam keadaan sangat mundur ya. Tapi kalau kita melihat yang lain, memang dalam keadaan maju dari berbagai macam seginya. Tapi kalau ini saya pakai pengajian di kampung-kampung, ini cukup apa? Cukup memberikan kesan gitu ya. Sebab kalau menurut kebanyakan kita, karena nggak pernah belajar sejarah, bagus sekali sejarah. Karena nggak belajar sejarah, nggak mau sejarah kita, sepertinya kaum muslimin ya nggak ada masalah sekarang, begitu ya? Nggak ada biasa-biasa aja. Sebab dia tidak memahami sejarah masa lalu, seperti apa realitas sejarah kita masa lalu, kan begitu ya? Bagaimana realitas sejarah kita masa lalu, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengkomparasi. Nah, kalau di sini kelihatannya udah lewat ini kajian, cuma untuk pembukaan tahun baru ini kelihatannya tidak salah kalau kita melakukan kritik ya. Baik, Bapak-bapak, rahimakumullah, ini adalah judul sebuah buku sebenarnya. Ada yang sudah baca belum? Punya? Ada? Ada? Membaca ada? Belum berapa kali? Belum berapa kali bacanya? Kan baca nggak cukup sekali ya? Belum berapa kali? belum sekali ya, betul 2-3 kali juga ya. Baik ya. Ini sebuah buku judulnya Limada. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Kenapa? Ta'akhkharul muslimun. Ta'akhkhar itu artinya mundur, akhir. Kalau dalam bahasa kita kan akhir kan belakang ya. Ya, terakhir berarti terbelakang ya. Saya datangnya terakhir berarti belakangan. Udah ada yang belum, udah ada yang datang sebelum datang. Ada. Nah, jadi ta'akhkhar itu artinya di belakang. Yang lain ada di depan. Walimada taqaddama ghairuhum. Kemudian apa kuncinya? Masalahnya apa nih? Kok orang-orang lain ghairu itu maksudnya ghairul muslimin, maksudnya bukan kaum muslimin. Kenapa taqaddama, maju ke depan, meninggalkan kaum muslimin? Baik. Buku ini ya, diterbitkannya di Beirut, Lebanon. Tapi lahirnya buku ini disebabkan sebuah pertanyaan dari orang Indonesia. Yaitu Syekh Muhammad Basuni Imron, orang Borneo. Berarti mana Borneo? Kalimantan ya. Ada seorang ulama namanya Muhammad Basuni Imron dari Borneo, Kalimantan. Nah, beliau ini memunculkan pertanyaan keprihatinan, ya, memunculkan pertanyaan yang sangat memiriskan ini pada tahun 1929. Udah merdeka belum? Belum ya.
berarti belum ada NKRI. Walaupun belum ada NKRI, tapi yang namanya Muhammad Basyir Imron sebagai pemuka kaum muslimin sudah memiliki sifat yang begitu concern, ya, perhatian betul terhadap nasib kaum muslimin. Yang beliau pelajari pada saat itu kaum muslimin yang ada di Jawa, kaum muslimin yang ada di Jawa, kemudian kaum muslimin suku-suku Melayu. Kalimantan kan banyak suku Melayu ya, Kalimantan ya. Di Sumatera juga kan sama kan ya, Sumatera, Kalimantan kan semua Melayu ya. Nah itu, menurut beliau dalam kondisi tahun 1929 sangat memprihatinkan itu, sangat memprihatinkan. Dalam keadaan terjajah gitu ya, kemudian terbodohkan dan termiskinkan. Jadi mau parah gitu ya, parah. Nah, lalu kondisi seperti ini beliau lontarkan nih kepada para pemikir internasional, yaitu Amir Syahid Arsalan. Ini orang Beirut, kemudian berkiprah di Mesir sebagai pemikir, ya, orang yang pengen kembali merebut kejayaan kaum muslimin. Syahid Arsalan ini, lalu beliau jawablah pertanyaan ini dengan memunculkan berbagai macam sebab. Nanti akan lihat sebab-sebabnya apa saja, ya. Nah, buku ini lalu diterbitkanlah oleh sebuah majalah namanya Majalah Al-Manar di Mesir, ya, yang diasuh oleh Muhammad Rashid Ridho. Siapa Muhammad Rashid Ridho? Muhammad Rashid Ridho adalah seorang pembaharu muslim dari Mesir. Nah, jadi ini pertanyaan lokal, tapi kemudian begitu ya. Pertanyaan lokal, orang-orang Borneo ini yang bertanya, tapi ternyata ini menjadi masalah internasional. Sebabnya apa? Kata beliau, kata Amir Syahid Arsalan yang menjawab ini, Pak, nggak hanya di Jawa, Pak, gitu. Nggak hanya di Jawa, nggak hanya di suku-suku Melayu, di semua kaum muslimin di dunia ini, gitu Pak. Jadi di semua kaum muslimin di dunia ini, pertanyaan ini memang untuk dipertanyakan kepada kaum muslimin secara internasional mendunia, walaupun pertanyaannya apa, jadi lokal dari Kalimantan, ya, tahun 1929. Jadi bukunya sudah lama sebenarnya, ya. Cuman bapak-bapak mungkin sudah pernah baca, namun lupa kan, ya. Betul, betul kan? Betul. Nih, betul, ya. Ini bapak nih. Ini sekilas saja. Jadi ketika tahun 1500, tahun 1250, ini masa-masa kejayaan ini, ya, kaum muslimin menguasai hampir 2/3 dunia sampai ke Spain, Spanyol, ya. Bosnia di sini ya, Turki, di Turki. Di sini ada Bizantium. Bizantium itu sekarang itu Istanbul, ya, Bosnia. Waktu Pak Agus mengirim saya ke Turki, ini ketemu di orang-orang Muslim, ya, orang-orang yang sekarang ini di Bosnia, yang di Kroasia, ketemu di Istanbul, ya. Itu pengaruh dari Turki Utsmani. Turki Utsmani yang menguasai Eropa saat itu, ya. Makanya ada sesuatu yang mengingatkan saya begini, waktu kita dengan peserta
dari negara-negara Eropa itu, mungkin ada yang mabok, anak-anak mabok ya, anak-anak sekolah, anak-anak yang mau tampil, yang mau menampilkan seni daerah, seni lokal masing-masing. Ada yang mabok, lalu itu orang-orang dari Bosnia, ya, dari Kroasia nanya, mindir, saya mindir itu kan sebutan bahasa kan beda sebutan kan, betul? Mindir itu sebutan atau tisu ya sekarang ya, mindir. Loh, orang Bosnia tahu mindir dari mana ceritanya? Orang Eropa tahu mindir. Kalau rupanya itu pengutuki, karena tuki itu bahasanya campur dengan bahasa Arab. Kalau kita ketemu ya, ketemu nih, meraba, marhaba, meraba. Itu pengaruh begitu. Nah, lihat ini kekuasaan dulu ya. Baik bapak-bapak, sepintas lagi bernostalgia. Nah, begini. Pertanyaan ini dari siapa tadi? Ya, Muhammad Basuni Imran. Itu juga dengan melihat beberapa ayat yang beliau baca, di antaranya yang semisal surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah umat terbaik, the best of people, kata Allah ya, the best of kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan buat disuguhkan buat mengabdi kepada umat manusia. Kan ini khairul ummah, berarti the best of people, itu ya, itu kan khairul ummah. Kan beliau lihat nih, apa iya katanya kita ini sekarang menjadi khairul ummah kok begini amat? Dijawab kita, kata beliau nih, dijawab kita miskin, dimiskinkan, kemudian ekonomi miskin, kemudian pendidikannya juga memang kami didik, jadi terjajah, di mana-mana kita terjajah, gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah, di negara-negara jajah, di Afrika sama negara-negara jajah. Ini bagaimana nih? Khairul ummah, kan? Khairul ummah. Ini yang salah kita apa ayatnya? Yang salah kita apa ya? Ya, berarti kan harus dipecahkan masalahnya apa ini. Nah, terus pada ayat yang 139 masih surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wala tahinu, jangan merasa hina, jangan merasa lemah, wala tahzanu, jangan merasa sedih, wa antumul a'launa, kalian itu adalah manusia unggulan, manusia unggulan. Tanya apa pun ini manusia unggulan gitu ya. Udah pada bodoh gitu kan, nggak pernah terdidik gitu, nggak pernah pendidikan, kemudian bisa apa begini manusia unggulan gitu ya. Kemudian berikutnya, walillahil izzatu wal rasulihi walil mu'minin, bagi Allah al-izzah, kemuliaan, walil rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan bagi kaum mukminin. Betulkah kita saat ini seperti digambarkan ayat ini? Gitu ya? Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan ayat-ayat yang kemudian memunculkan pertanyaannya tadi. Ayat ini tidak salah, jelas tidak salah, mutlak benar, ya, mutlak benar. Untum khairul ummah, ketika kaum muslimin itu ta'muruna bil ma'ruf, dia sebagai agen untuk memerintahkan kebaikan.
Artinya memang dia adalah role model sebagai agen untuk menebarkan kebaikan. Nah sekarang kita lihat apakah kita menjadi role model menebarkan kebaikan. Jangan kita menjadi role model menebarkan kejelekan, jangan ya. Gimana Pak? Ada sih enggak ya? Di sini pokoknya tak bukan bil ma'ruf ya, betul? Betul kan? Ya benar banget sih. Ya, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian itu ya sebagai umat terbaik tanhauna 'anil munkar, mencegah segala perbuatan yang wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini dimiliki saat kaum muslimin zaman generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus sampai dengan masa-masa kejayaannya, ya, the golden age, the golden era kaum muslimin begini, kuntum khairal ummah, gitu ya. Makanya nanti kaum muslimin saat itu menjadi pelita ilmu pengetahuan. Ini sama. Sini juga sama. In kuntum mu'minin, kamu itu yang merasa hina dong. Sekarang kan banyak kan kaum muslimin yang merasa lemah ya, merasa hina, ya. Akhirnya mau cari muka sana sini, cari muka sana sini. Pada orang-orang yang lain merasa tidak punya harga diri, gitu ya. Kalau di Indonesia lah namanya. Ini banyak juga nih kaum muslimin yang merasa tidak punya harga diri, sehingga apa? Ya, sehingga tidak berani dia memunculkan identitas sebagai muslim. Wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan merasa despair ya, dan merasa cemas dan merasa khawatir, sebab kalian itu adalah orang-orang terunggul. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Catatan di sini, ya, di bahasa Indonesia enggak ada. Jika kamu orang-orang yang beriman, apa sini? If ye are true in faith. If ye itu bahasa sastra ya, dari you. Kalau bahasa tingginya you itu ye, gitu ya. Jadi if ye, kalau kamu, if you, kalau kamu are true in faith, kalau betul-betul berimannya. Memang kita ditantang betul-betul nggak iman kita kalau pengen jadi orang-orang yang akhlakuna, yang mulia dan terbaik. Ya, baik. Nah, bapak-bapak, clear nih, saya bisa clear. Jadi kira-kira kita bisa gambarkan nggak posisi kita, posisi kaum muslimin dan kondisi sekarang bisa digambarkan ya, jauh dari pernyataan-pernyataan ayat ya, betul. Jadi jauh antara cita dan fakta. Ini citanya punya ayat-ayat, tapi faktanya jauh antara idealisme dengan keadaan yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan, masalahnya apa sih? Di mana sih persoalannya? Baik, kita lihat. Nah ini, masih ingat ini buku apa tadi namanya? Bukunya apa tadi namanya? Judulnya? Buku judulnya tadi namanya apa? 5 ingat ini ya? Ingat itu. Ini pertanyaan buat kita masalahnya nih. Buat kita muslim kan? Betul. Buat kita ya. Buat kita, buat anak kita. Anak kita harus tanya tuh. Jangan sampai menganggap, ini Islam sudah oke kok, no problem, gitu ya. Karena tidak tahu sejarahnya. Itu sejarah. Kita lihat dong tadi, katanya umat yang terbaik, umat yang paling mulia gitu ya, umat unggulan, gitu, betul. Nah, yang terus tahu nih, biar nanti punya biro bagaimana membangun semangat untuk mencapai kembali apa yang sudah dicapai oleh generasi kita kedua. Wala'allana
haqiqah idza za'amna anna su'alain ma dalahu muslim lam yakun liyarida ala dini hadin min amatil muslimin qabla muntasil qon asal terjadi wala'annana lam mungkin sebenarnya kita ini tidak jauh dari hakikat, dari kebenaran. Artinya kita ini sah untuk mengatakan sesungguhnya pertanyaan ini yang mana tadi? Pertanyaan limada ta'akhkharul muslimun wa limada taqaddama wa sebenarnya pertanyaan ini gitu ya. Pertanyaan ini tidak akan muncul, tidak akan ada terbetik di dalam dhihni ahadin dan muslimin. Tidak ada terbetik dalam satu pun orang muslim. Kapan itu? Qabla muntasil qamis sadis, sebelum tahun 1250-an. Jadi sebelum tahun 1250-an pertanyaan ini tak level kalau disampaikan kepada kaum muslim. Kenapa? Sebabnya kenyataannya nggak begitu kenyataannya, luar biasa. Seperti tadi sudah digambarkan oleh ayat. Jadi kata beliau ini sebenarnya nggak level pertanyaan itu kalau dimunculkan sebelum tahun 1250 itu menurut para sejarah. Disitulah mulainya kejatuhan kaum muslimin. Berarti keunggulan kaum muslimin itu setelah Nabi Muhammad diutus sampai dengan kurang lebih tahun 1205 dari tahun 1050 sampai saat ini pertanyaan ini masih belum terselesaikan. Selesai belum sekarang? Sampai kapan kira-kira? Tergantung kita. Terus generasi ini gimana? Kira-kira generasi kita siap kan menjawab masalah ini? Susah juga ya. Ini bagus nih. Bagus, tanggung jawab bagus. Ya. Sebagai orang yang mengelola SDM, sebagai orang yang mengelola SDM masa depan, ini berarti punya tanggung jawab besar. Bagaimana ini kemudian menjawab pertanyaan al-marir, pertanyaan yang sangat pahit ini? Bapak-bapak, kita punya tanggung jawab nggak? Anak-anak kita. Ya. Baik, kita lihat ya. Lisa babil basitin. Nah, tidak level pertanyaan ini kalau dipertanyakan kepada kaum muslimin pada tahun 1250 ke bawah. Alasannya apa? Nih alasannya. Ya, alasannya karena tidak cocok dengan realitas kehidupan kaum muslimin saat itu. Realitas kehidupan muslimin. Apa masalahnya? Fasafina kedaulahan Islamiyah tasiru rohoan. Sebab ya perahunya negara-negara muslim saat itu tasiru berjalan rohoan, berjalan dalam keadaan nyaman, dalam keadaan enak, dalam keadaan sejahtera dan keadaan damai. Bukan dalam keadaan terjajah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, bukan. Wal haibah wa firoh. Wal haibah, kekaguman terhadap kaum muslimin itu di mana-mana. Jadi orang Eropa itu makanya banyak kan dalam sejarah yang datang ke Baghdad, ke negara-negara muslim, banyak ke yang Granada itu ya. Dia di Cordoba, banyak yang datang mau belajar di situ. Belajar di pusat-pusat studi Islam. Nah,
itu semua bangsa itu merasa menghebatkan, merasa mengagumi negara-negara muslim. Wasfarwah au faru. Sarwah itu adalah kesejahteraan ya, kekayaan, kesejahteraan itu au faru, melimpah ruah itu, melimpah ruah. Makanya bapak-bapak kan sering diinformasikan begini. Itu saat kemasan kaum muslimin ketika pemerintah mencari mustahik yang mau menerima zakat, maka sulit ditemukan 0% orang yang mau menerima zakat. Malah justru orang berbondong-bondong membayar zakat. Kira-kira sama nggak dengan kondisi sekarang? Sama kali ya. Terbalik, masya Allah ya. Ya, ini kan ceritanya lagi ngeritik gitu ya. Ini kita rasakan ngeritik kita ya, ngeritik diri sendiri. Biar kita mikir, anak-anak gimana kamu? Bisa anak-anak kita. Walaysa fi Medan. Medan itu Medan Indonesia ya. Sumatera Utara. Medan itu artinya lapangan. Medan. Jadi orang Medan itu orang lapangan. Kan orang Medan. Iya, lapangan dia. Bukannya jadi advokat gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi itu ya, Medan. Fi Maidanil hadarah munafis laisa. Dalam urusan hadarah beradaban. Peradaban ya. Peradaban itu berarti berbagai macam bidang ilmu dan kemampuan teknologi saat itu la munafis, tidak ada saingan. Wala fi sahatil afkar wal arad nidun walam qari. Dalam urusan dunia mikir nih, ada mikir ya, itu juga la nidda, tidak ada bandingan. Jadi orang-orang Islam itu pemikir itu. Makanya lah kita lihat imam-imam besar, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan produk zaman kemasan Islam itu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad ya. Kemudian Imam Hanafi ya, Imam Hanafi. Itu semuanya adalah produk bukan produk Indonesia bukan ya. Produk zaman kemasan Islam. Makanya kita lihat bagaimana kemudian khazanah kekayaan pemikiran fikihnya. Saat ini kita memakai pemikiran beliau. Betul? Sekarang ada nggak yang model beliau? Nggak ada. Ya. Karena memang apa itu? Memang mikirnya benar-benar mikir. Kalau kita mikir apa sih? Ya? Mikir apa kita biasanya? Itu kan luar biasa ya. Tidak ada nitu. Makanya begini, John Davenport itu John Davenport bukan Kempot ya. John Davenport itu seorang filosof sekaligus seorang agamawan dari Inggris. Dia akui itu. Wah, katanya kalau urusan memikir ya, olah pikiran itu orang-orang muslim adalah gurunya para filosof orang Eropa. The father of European philosopher. Itu bapaknya para filosof orang-orang Eropa itu. Atau John Davenport. Makanya di sini dikatakan tidak ada bandingannya. Wih, keren banget ya. Sekarang kita gimana nih kira-kira nih? Ini ya. Kita kalau mikirin ini pusing banget ya.
Ya, tapi lumayan lah. Kalau cuma sampai musim dong lumayan ya. Lumayan lah ya. Baik ini. Kita lanjut. Walaupun ada amal insanya hinun minad dari aslamat di dua lil muslimin. Jadi pada saat zaman kemasan, berarti sejak zaman Rasulullah sampai kurang lebih tahun 1250 itu manusia aslamat di dua lil muslimin, menyerahkan kepemimpinannya kepada kaum muslimin. Mau kaum muslimin menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan peradaban. Gitu ya. Saat itu Eropa masih dikenal dengan the Dark Age, masa gelap ya. Kayak orang-orang tertinggal sekarang tuh yang namanya sihir segala. Dukun-dukun itu banyak di Eropa itu. Ya, dukun ya. Itu banyak yang lupa. Dulu waktu jam kegelapan. Makanya ada ilmuwan yang dibakar saudara. Ilmuwan yang dibakar yang mengatakan bahwa bumi yang justru memutari yang heliosentris. Kan ada geosentris ya. Geosentris ya. Bumi yang menjadi pusat peredaran planet, ada heliosentris. Itu artinya justru bumi yang memutari sentra planet, yaitu matahari. Kan dibunuh ini. Ya, siapa? Kopernikus ya. Ya. Karena tidak sesuai dengan keterangan Alkitab. Ya. Banyak itu ilmuwan-ilmuwan yang disangkakan sebagai filsafat banyak itu di Eropa itu ya. Jadi kaum muslimin saat itu memegang tampuk pimpinan walau hukum Islam, dan manusia itu suka ridho dengan hukum Islam, maka sebagai hasilnya fama janat bidalikan illa Allah, maka sebagai sultannya hasilnya adalah illa Allah, berkembanglah peradaban. Wala alfat illa Islam, dan mereka tidak tahu yang namanya sumber peradaban kejayaan itu kecuali Islam saja. Makanya betul-betul dikagumi. Wala sadafa ila adu wala sa wala sya ila khair. Saat itu maka yang menyebar itu ya adalah keadilan dan kebaikan. Nah, cuma nanti setelah berapa tadi? 1250 terbalikkan nanti mereka mulai merangkak terus ya. Itu zaman, kalau kata bagus itu zaman enlightenment ya. Enlightenment, zaman pencerahan Eropa. Zaman pencerahan Eropa yang bekalnya mereka ambil dari mana? Dari Muslim. Nah, kemudian ke kebangsaan sekarang. Lihat, baik. Bapak-bapak, assalamualaikum, waktunya habis ya? Berapa menit lagi? Habis? Ya baik, 10 menit lagi ya. Nah, 10 menit lagi ya. Nanti kita sambung aja kalau kita selesaikan ya. Baik. Kan tadi pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya Pak? Nah, ingatin tuh ajaran anak kita. 5 ada khoromus. Kenapa kamu ini mundur sekali? Yang lainnya tuh, gitu ya. Anak-anak Cina lihat di Indonesia belajar dari apa? Malah saya pernah baca itu ada negara terbaik pendidikannya. No, anaknya belajarnya 24 jam. 24 jam belajarnya. Sampai banyak yang frustasi dan mati gitu ya. Saking pengennya maju negara itu gitu ya. Saking pengennya negara itu maju. Akhirnya hanya bisa. Tapi nggak begitu juga ya. Pada mati juga banyak anak. Baik ya. Nah, stres. Sekarang apa masalahnya? Nomor 1 kita lewati. Nomor 1 lewati. Ini faktornya faktor eksternal yang menyebabkan kita menjadi menurut. Nomor 2 juga faktor eksternal. Nomor 3 faktor eksternal. Nomor 4 faktor eksternal.
Nomor 5, nih 05, 6, 7, 8 faktor internal, ya. Tapi kita ingin membahas saja dulu yang ini. Siapa itu ya? Yang saya pilih, pokoknya biar mencambuk kita. Ini adalah ajaran doktrin yang sangat ekstrim dari Imam Al-Asy'ari. Baik. Nomor 8 ya, jadi kami yang terakhir dulu ya. Tapi sebelum yang terakhir, kita lihat dulu data kekuatan militer terkuat di dunia. Kita ambil 10 negara: Amerika, Rusia, Tiongkok. Makanya Tiongkok hebat, ya, sampai-sampai bisa menguasai Indonesia. Partai-partai Indonesia dikuasai oleh Tiongkok. 3 tiga aja uangnya banyak. Tiongkok, India, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Kerajaan Inggris, Turki. Turki nomor 9 nih, ya. Turki kan orang kan banyak bilang wah Turki ingin mengembalikan khilafah Islam, ini begitu ya. Turki nomor 9. Susul ya, hebat ya. Turki hebat ya. Itu mayoritasnya kaum muslim. Karena itu belum lama menyebabkan dunia merubah Hagia Sophia menjadi masjid. Saya melihat dengan bagus ke Hagia Sophia. Ramai memang dikunjungi dari berbagai macam negara. Hagia Sophia itu ya, yang dulu masjid kemudian oleh Kemal Atatürk dirubah menjadi museum. Dikembalikan lagi oleh Erdogan jadi masjid. Jadi kan banyak protes di mana-mana ya. Dikatai dari mana-mana. Pokoknya Erdogan pantang mulut, ajar dari situ. Ajarnya memang. Waktu pertama sholat yuk. Dia harusnya kan muslim punya apa? Jaga diri, gitu ya. Ini negara-negara saya kok, gitu ya. Negara-negara saya, kekuatan saya ngapain? Repot-repot bikin orang. Apalagi dia yakinnya Erdogan. Ini buat masjid, buat berkah. Udah aja. Alhamdulillah kita masih bersyukur ada Turki. Kemudian kita lihat 25 negara terkuat di dunia. Ini berdasarkan aliansi pengaruh global, kepemimpinan global, politik global, ekonomi global dan militer. Nah, kalau 10 besar ini masih nempel di atasnya nih, yang ini, ya. Coba di sini punya Turki ya, ini. Kapan kira-kira itu? Atau Indonesia gitu ya? Indonesia ada sini kapan kira-kira? Lalu orang belajarnya yang berantakan apalagi zaman sekarang kayak apa? Pak PJJ ya. Kalau Pak Agus mah anak-anaknya masih bisa belajar. Tapi kalau sekolah-sekolah yang di bawah, teman saya cerita, yang sekolah di bawah nih, dengan model belajar seperti sekarang ini, itu anak 6 bulan satu semester nggak pernah muncul satupun pikir uang. Alasannya sinyal, alasannya kuota dikasih kepada pemerintah, tapi nggak muncul juga. Berarti pakai branding begitu. Anak-anak kita, orang tuanya sama. Orang tuanya sama. Bagaimana ini persoalan tertentu. Makanya kalau kita bikin, masya Allah ya. Kalau yang dikomplain, alhamdulillah ya. Berpikirnya sudah beda. Kan itu kebanyakan bukan komplain daerah-daerah. Saya suka begini. Makanya sebenarnya saya agak berat datang ke sini ini. Karena saya bilang di sini tuh orangnya pintar-pintar, ya. Jadi saya pengennya itu dari di kampung aja ya. Di kampung yang kalau anaknya minta uang bayaran dimarahin. Nggak kamu berjanji sekolah. Yang anaknya naik aja uangnya dari 15.000 ke 20.000 TPA, udah berhenti aja di TPA-nya. Bagaimana kita menjadi umat yang unggul begini? Kampung itu, di kampung pengajian itu rame. Tapi saya merasa itu format pengajian salah ini.
kita ya, itu salah. Harus diperbaiki. Makanya mulai dari beberapa tahun yang lalu saya paksa mau nenek-nenek, kakek-kakek ngaji pakai fokus. Jadi ya juga tuh teman saya yang jualan fokus sama juga ya. Pokoknya pakai fokus dah, pakai. Saya paksa lah, saya paksa. Sebab kalau nguping aja, mau hidup ke sana kemari, saya kira agak susah kita. Untuk apa? Untuk bisa merubah mindset. Kalau ngajinya fokus ya sedikit tapi lama gitu ya, dan banyak informasi, mudah-mudahan gitu ya. Nah, kita coba di kampung tuh. Saya bilang tadi kan kalau saya si mau udah pada pintar semua kok. Di kampung masih banyak masalah gitu ya. Baik ya. Arab Saudi ya, gonya Emirat Arab. Tapi Arab Saudi juga mungkin dia terdongkrak di sini karena apa? Karena pengaruh ekonominya ya. Sebab kalau negara-negara Arab secara politik pengaruhnya, kepemimpinannya itu jauh ditekuk oleh Amerika dan Israel. Ya, ditekuk oleh Amerika dan Israel. Banyak negara-negara Muslim kemudian memperbaiki kembali hubungan dengan Israel dengan harapan Israel lebih jinak, boro-boro percaya sama Israel, gitu ya. Israel lebih jinak, supaya lebih jinak, boro-boro. Setelah mereka ternyata kumpul di situ juga Israel, masa bisa Palestina diajar. Ini kan pengaruhnya. Nah, ya, ini karena apa? Karena memang kita tidak punya kekuatan. Baik. 10 negara berpendidikan terbaik. Pendidikan. Saya mau nanya Pak. Mau nanya. Agama apa? Agama apa yang kitab sucinya menjadikan perintah belajar sebagai kata kerama kuncinya? Agama apa? Islam. Agama Islam. Coba Bapak baca sejarah apa? Baca sejarah agama-agama yang lain kitab sucinya. Juga nggak jelas mungkin kapan itu pewahyuan itu, bukan ya? Belum ngerti. Dalam Al-Quran kan kalau dari sana jelas wahyu itu mulai tahun sekian itu ya. Kata pertama ini Iqra itu aja. Ya. Nah, ternyata ini penelitian Worldwide Educating for the Future Index. Ya. Ini tahun 2019, berarti baru. Itu disebutkan juga. Ada nggak kaum muslimin di sini? Nggak. Jadi nggak pantas ya? Nggak pantas sebenarnya. Kenapa nggak pantas? Orang kita yang punya kitab suci pertama belajar. Kok malah ketika kita di mana adanya tahu di mana tahunya. Baik, loh. Termasuk melek huruf, literasi, ya, literasi. Kalau kata siapa itu ya? Itu katanya orang-orang Jepang itu majunya memang luar biasa. Kenapa? Ya orang anak-anak di WC aja baca buku, di WC baca buku, WC. Oh berarti hebat ini. Satu, WC-nya bukan WC model-model umum di kita, bukan yang pusing bocil ya. Ya, di kita tuh, ya. Kemudian WC-nya sangat enak, nyaman, bersih, higienis gitu ya. Kemudian mereka semangat majunya tinggi. Sistem pendidikan berarti mendukung itu. Nah, kemudian di mana kita adanya? Di mana? Di mana Pak? Nggak ada ya? Semua nggak ada ya? Nggak ada. Ya Allah, memang kenapa bisa begitu ya? Kan kita diajari itu dari dulu ya Iqra, itu ya. Iqra itu adalah kata keramat kaum muslimin dan kitab sucinya. Iqra.
ikro, belajar, belajar. Ini ditangkap oleh generasi kita zaman dulu yang membuat Islam menjadi jaya. Nah, tapi sekarang ini sampai ke sini nih nggak ditangkap itu maknanya, pesannya nggak ditangkap. Makanya kalau kita berarti ingin menyalip kembali orang-orang Eropa, umat Eropa, ya harus digali kembali pikonya. Gitu ya, benar? Di situ. Karena itulah sebagai pembuka daripada cakrawala ilmu. Baik, bapak-bapak, saya kira waktunya habis ya. Nanti kita terusin ya. Ingetin sampai mana nih? Ingetin ya, sampai sini ya. Sampai kita di mana? Masya Allah, bapak-bapak, Alhamdulillah. Kita sampai di mana? Insya Allah nanti kita akan mempelajari faktor-faktornya. Saya yakin sih bapak-bapak sebelumnya nggak paham, sudah tahu lah ya, sudah tahu, sudah ngerti, sudah sangat paham lah, sudah ya. Dan sekarang kita sedang berusaha. Kita sedang berusaha tadi. Hah? Yang punya masjid, saya nggak punya masjid. Mana yang punya masjid? Bagus. Hati-hati ya. Yang punya masjid ini, masjid itu kan ditanya begini orang sana, rumah ibadahnya Kristen apa? Rumah ibadahnya orang Kristen apa? Gitu ya. Rumah ibadahnya Yahudi, sinagog. Rumah ibadahnya umat Islam, masjid, gitu ya. Nah, nanti ini kita agak kembangkan sedikit, sebab setiap kali kita di masjid waktu sholat membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka, artinya hanya kepada Engkau lah kami. Nah, yang menyembah tidak, menyembah itu khawatir sampai dengan dipahami sampai dengan orang yang lain, orang Yahudi, orang Nasrani ketika menyembah di hadapan patung gitu ya. Jadi kita main saja dengan mana posisinya ibadah. Kalau ini kita maknai berarti ibadah. Masjid ini hanya bagian dari rumah ibadah kaum muslim, tapi bagiannya sangat penting dan fundamental. Lalu mana dong? Seluas mana dong tempat ibadah muslim? Dunia ini tempat ibadahnya kaum muslim, universitas itu tempat kaum muslim, betul? Istana tuh, istana tempat ibadah atau tempat maksiat? Ya, ibadah ya, tempat ibadah sekarang ibadah DPR maksiat apa ibadah? Bagaimana? Jadi berarti sebenarnya rumah ibadah kaum muslimin itu adalah dunia. Nanti dibahas di sini. Satu di antara yang menyebabkan kita menjadi mundur. Baik ya. Saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafarah majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi